tema yang diberikan kepada saya, hidup yang sibuk sama dengan hidup yang penuh arti. Mari kita membaca dua bagian kitab suci dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 16. Satu bagian yang sudah sama-sama kita ketahui. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagian yang kedua dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-10, ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sampai sedemikian jauh pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, kalau saya terima WA dari teman saya, "Kar, lagi ngapain? Sibuk ya?" Tahu enggak, saya suka jawab begini, "Iya, pura-pura sibuk." Banyak orang harga dirinya itu di kesibukannya. Kalau kita mau bicara tentang orang-orang yang terjebak dalam kesibukan, tentu saja kita berbicara tentang kesibukan dalam hal yang memang menjadi tugas kehidupannya sehari-hari. Bukan kesibukan membuang-buang waktu untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Dunia ini menawarkan kepada kita banyak sekali hal yang belum pernah terjadi pada zaman-zaman yang lampau. Channel televisi kita, macam-macam hal, bacaan. Setiap hari kita mungkin menghabiskan waktu untuk scrolling, untuk Google, banyak hal dalam setiap waktu. Saya pikir begini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak bisa membedakan mana yang penting dengan yang tidak penting, pasti nasibnya buruk. Kalau kita lihat anak kita terus bertumbuh dari waktu ke waktu dalam usia, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang penting dengan yang tidak penting, kita sebagai orang tua patut khawatir akan masa depan dari anak kita. Dia akan menjadi seorang yang gagal. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang sukses, kita bukan hanya berhadapan dengan yang penting dengan yang tidak penting, tetapi yang terpenting dari begitu banyak pilihan yang penting. Dan ini tidak mudah, kita perlu hikmat dari Tuhan. Saudara, kalau kita bicara mengenai orang-orang yang terjebak dalam kesibukan, kita tidak sekedar berbicara, menasehati dia untuk mengurangi aktivitas. Kita akan berbicara kepada dia bagaimana seharusnya dia menata ulang hatinya. Dia menata ulang untuk mengetahui apa sebenarnya panggilan hidupnya. Ketika kita berbicara mengenai orang-orang yang terjerat pada kesibukan yang tidak habis-habisnya, kita harus berbicara kepada dia bagaimana dia menata ulang orientasi dan prioritas hidupnya. Ini persoalan. Jadi tidak berbicara mengenai produktivitas,
tidak berbicara mengenai pengakuan yang dia inginkan, tidak berbicara mengenai rasa aman oleh karena dia khawatir sehingga dia bekerja banting tulang tidak habis-habisnya. Tapi kita mau berbicara tentang kemuliaan Allah di dalam seluruh kehidupan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perlu untuk memperkenalkan satu buku. Ini bukan buku Kristen ya, Bapak Ibu bisa googling ya, lalu cari tahu. Jadi buku ini ditulis oleh seorang perawat Australia yang bertugas di unit paliatif. Ya, Bapak Ibu, unit paliatif itu unit yang menangani pasien-pasien yang dokter vonis umurnya nggak panjang lagi. Ya. Jadi pasien terminal. Dikatakan dia ini merawat pasien-pasien yang di dalam 12 minggu, artinya 3 bulan ya, kehidupan terakhirnya. Jadi ketika dia datang kepada pasien itu, dia ajak bicara, lalu pasien itu mulai mengeluh, mulai menyesal, begitu ya. Semua dia catat. Ya. Lalu dia jadikan satu buku yang berjudul The Top 5 Regrets of the Dying. 5 penyesalan teratas dari orang-orang yang sekarat. Ini kita nggak ada yang sekarat di sini ya. Saya lihat masih segar bugar, semuanya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya anjurkan ini PR, silakan baca buku bukan Kristen ini. Ya. Supaya jangan sampai di ujung kehidupan kita mempunyai penyesalan yang 5 macam ini, penyesalan ini. Nah, saya ingin memberikan ringkasan, tetapi sebaliknya ya kesimpulannya. Bukan apa penyesalan pertama, apa penyesalan kedua, itu tugas Bapak Ibu ya, PR dari saya untuk cari di Google. Yang penting dari buku The Top 5 Regrets of the Dying ini adalah tidak satu pun penyesalan itu tentang kok saya di ujung hidup saya kurang kaya. Kok saya di ujung hidup saya kurang sukses, tidak seperti teman saya. Kok saya di ujung hidup saya tidak jadi orang yang terkenal. Nama saya nggak ada di Google, nggak pernah muncul. Nggak ada. Tetapi penyesalan itu bersangkut paut mengenai saya di hari tua kehilangan relasi. Teman-teman saya nggak ada. Karena saya sibuk bekerja. Saya tidak pernah membangun relasi. Saya kehilangan keluarga saya karena saya sibuk bekerja. Saya kehilangan keberanian untuk banting setir misalnya. Dia tahu bahwa panggilan hidupnya ini, tetapi dia ragu-ragu, dia khawatir. Karena dia berpikir nanti bagaimana saya makan, bagaimana saya hidup, dan lain sebagainya. Saudara-saudara sekalian, semuanya berbicara mengenai makna hidup. The top 5 regrets of the dying. Saya harap kita tidak tahu sampai kapan hidup kita, tapi di akhir hidup kita tidak seorang pun sebagai murid Kristus, sebagai umat percaya, kita menyesali perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, kita ingin mulai dengan poin pertama, nasihat firman Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 tadi, kita baca begini. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dalam Alkitab bahasa aslinya, Perjanjian Baru bahasa Yunani, terjemahan yang lebih tepat, bagaimana kamu berjalan. Kita bisa membaca dari Alkitab kita, surat-surat Paulus. Paulus sering menggunakan kata berjalan untuk menggantikan kata hidup. Ya, saudara bisa baca dalam Efesus pasal 4, Efesus pasal 5, Kolose pasal 1, Galatia pasal 5. Jadi konsep orang Yahudi tentang kehidupan itu adalah seperti sebuah perjalanan. Saya akan buktikan beberapa ayat yang lain. Misalnya Kejadian pasal 5 ayat 22. Dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Tapi terjemahan dalam bahasa Inggrisnya Enoch walk with God. Ya, saudara perhatikan.
Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tentu maksudnya adalah berbahagialah orang yang hidup tidak menurut nasihat orang fasik. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi hidupku. Ya. Kita bisa baca Kejadian pasal 17, Mika pasal 6. Jadi konsep orang-orang Yahudi tentang kehidupan itu seperti sebuah perjalanan. Kalau kita berbicara mengenai perjalanan, berarti ada awal, ada garis start. Kita semua tahu garis start kita, ya kan? Di akta kelahiran kita ada tulis tanggal, ya, bulan, tahun, betul ya? Tapi kita tidak pernah tahu garis finish kita. Orang yang sakit-sakitan belum tentu lebih dekat dengan garis finish, Bapak Ibu. Setuju sama saya? Orang yang sehat belum tentu dia masih jauh dari garis finish. Orang yang sakit-sakitan belum tentu umurnya lebih singkat ya, dibandingkan orang yang sehat. Orang yang sehat belum tentu umurnya masih jauh dibandingkan orang yang sakit-sakitan. Ini rahasia. Saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar dari perumpamaan talenta Matius pasal 25, dikatakan ada seorang tuan yang hendak bepergian. Lalu dia memanggil hamba-hambanya dan kepada setiap hamba diberikan talenta. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Maka tuannya itu pergi. Lalu dikatakan dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan, lama sesudah itu Tuhan itu kembali. Ada 2 pelajaran yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, setiap hamba diberikan talenta. Sekalipun diberikan 1 talenta, artinya dia menerima talenta dari tuannya. Kalau Bapak Ibu cek dari ChatGPT, lalu Bapak Ibu bertanya, siapa orang-orang yang menyandang disabilitas, orang cacat ya. Siapa orang-orang yang menyandang disabilitas yang mempunyai kemampuan dan prestasi luar biasa? Nanti ChatGPT akan memberikan kepada kita ada yang di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini. Lengkap sekali. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Ya, normal, sehat, tidak menyandang disabilitas. Tetapi mereka mempunyai prestasi. Mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi sesamanya. Dari begitu banyak orang-orang yang kita bisa saksikan dari YouTube, saya mengambil kesimpulan. Seperti kesimpulan saya tadi, tidak ada satu manusia pun yang Tuhan izinkan lahir ke tengah-tengah bumi ini, yang kepadanya Tuhan tidak memberikan modal bagi dia, talenta bagi dia, untuk boleh hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberikan pada kita talenta. Tuhan juga memberikan pada kita kesempatan. Suatu hari 24 jam. Presiden Trump di Amerika dengan abang Gojek, satu hari sama loh, satu hari 24 jam. Profesor yang mengajar di perguruan tinggi ternama dengan kita-kita yang biasa-biasa saja di rumah, satu hari sama 24 jam. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tetapi tidak semua kita menggunakan kesempatan waktu dengan sama baiknya. Saudara, 2 hal penting yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan memberikan pada kita kemampuan. Tuhan memberikan pada kita talenta. Tapi tidak semua orang menggali talentanya benar-benar menjadi sesuatu yang terekspos, muncul, berguna bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Ada tujuan, ada banyak kejadian, kesempatan. Di dalam setiap perjalanan hidup kita, ada banyak kejadian dan kesempatan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Katekismus Kecil Westminster. Katekismus itu secara sederhana adalah buku pelajaran agama
Tetapi ciri khas katekismus adalah disusun dengan pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan nomor 1 apa? Jawabannya apa? Pertanyaan nomor 2 apa? Jawabannya apa? Gereja di abad 21 mewarisi beberapa katekismus yang bagus-bagus. Pagi hari ini saya ingin membahas katekismus Westminster. Pertanyaan nomor 1. Saudara perhatikan ya. Apa tujuan utama dan tertinggi manusia? Kalau Bapak Ibu search di Google, adakah penelitian yang berbicara tentang tujuan hidup manusia? Saya suka coba-coba search di Google, lalu nanti Google akan menjawab. Ada penelitian oleh lembaga ini gitu ya. Semua lembaga yang kredibel. Lalu kesimpulannya begini. Hampir semua manusia itu tahu bahwa hidup ini punya tujuan. Tapi banyak manusia yang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Bayangkan ya, dia katakan hampir semua manusia itu tahu bahwa hidup ini pasti punya tujuan. Tapi tidak semua orang tahu apa tujuan hidupnya. Pagi hari ini kita mau tahu apa yang dikatakan oleh Katekismus Westminster. Dia jawab begini, tujuan utama dan tertinggi manusia ialah yang pertama, memuliakan Allah. Saya yakin kalau yang ini banyak yang tahu. Ya, dari sekolah minggu kita diajarkan bahwa tujuan hidup kita sebagai manusia, apalagi murid Kristus adalah memuliakan Allah. Tapi yang kedua ini banyak yang tidak tahu. Dan bersukacita sepenuhnya di dalam Dia untuk selama-lamanya. Perhatikan ya, bahasa Inggrisnya indah sekali. And to enjoy Him forever. Sampai di sini, kalau kita lihat anak-anak Tuhan yang aktif melayani, kok sepertinya wajahnya murung-murung, kayak hidupnya tertekan. Apalagi berbicara mengenai menikmati Tuhan. And to enjoy Him forever. Ketika para penulis katekismus ini memilih kalimat to enjoy Him, kita langsung membayangkan pasti Allah ini satu pribadi yang menyenangkan. Kita nggak mungkin mengajak seseorang pergi ke tempat pembuangan sampah terakhir itu. Ayo kita pergi menikmati. Enggak. Kita pergi mungkin ke toko yang menjual parfum, yang harum, ya aromaterapi. Kita menikmati, enjoy. Ya, kalau di luar lagi panas, kita masuk ke mall, kita enjoy. Ya. Kata enjoy yang dipakai oleh penulis Westminster Katekismus ini sudah memberikan kepada kita indikasi bahwa Allah itu satu pribadi yang agung, Allah itu satu pribadi yang mulia, yang menyenangkan, yang indah. Tapi hanya sedikit orang Kristen yang mengerti hal ini. Sehingga hidup kita tidak beda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Betul? Nah, mari kita mulai. Bagian yang kedua. Paulus berkata begini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus memakai kata dalam bahasa Yunaninya, dan tebuslah kairos yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apakah dalam bahasa Yunani tidak ada kata pergunakan? Ada. Apakah Paulus tidak tahu dalam bahasa Yunani ada kata pergunakan? Ada. Lalu kenapa Paulus pakai kata tebuslah? Saudara-saudara, ketika Paulus memakai kata tebuslah, itu berarti mengajarkan kepada kita bahwa waktu kita ini, kesempatan kita ini sedang dalam penguasaan pihak lain. Dan pihak lain yang menguasai kesempatan kita, waktu kita adalah hari-hari yang jahat. Dan Paulus bilang tebus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani, waktu itu ada dua. Kronos, dari kata kronos ini muncul kata kronologi. Ya. Kronologi berbicara berapa lama, pukul berapa, bulan apa, itu kronologi.
Katakanlah contoh tadi pagi saya bangun jam 5 pagi misalnya. Lalu jam 7 kurang 10 saya keluar dari rumah saya menuju ke gereja ini, itu kronos. Ya. Pukul berapa, berapa lama, bulan apa, itu kronos. Tapi Paulus memakai kata kairos di sini. Dan tebuslah kesempatan yang ada. Di dalam perjalanan kita banyak kesempatan kan? Melihat kiri kanan, pemandangan, ketemu orang. Ketika berbicara kairos, berbicara tentang momen apa. Apa yang terjadi. Kesempatan apa yang dapat. Setiap hari kita bekerja 8 jam. Berapa lama? Berarti bicara tentang kronos. Ya kan? Setiap hari kita kerja 8 jam. Tetapi di dalam 8 jam ini ada kairos-kairos. Apakah kita menebus kairos itu, mengambil kairos itu? Misalnya saya punya teman sekantor yang sedang dalam kesusahan. Saya datang kepada dia untuk berdoa dengan dia. Nah, itu kairos. Setiap hari Minggu kita sama-sama 1,5 jam di gereja dalam ibadah. Itu kronos, 1,5 jam. Tetapi tidak semua orang menggunakan kairos yang ada di dalam 1,5 jam itu. Ya. Ada orang yang mendapatkan kairos, dia gunakan kairos. Saya dapat firman Tuhan yang menegur saya. Saya dapat puji-pujian yang menghibur saya. Itu kairos. Jadi ketika kita pulang, tidak sama lagi hidup kita. Ada kairos yang telah kita tebus di dalamnya. Nah, saya lanjutkan. Yang kedua, kita mau berbicara mengenai orang yang sibuk untuk sesuatu yang memang menjadi panggilannya dia. Bukan sibuk di warung kopi, ngobrol-ngobrol, ya, buang-buang waktu. Tapi saya mau berbicara tentang sibuk yang memang menjadi tuntutan kita. Ya. Nah, saya mau kita sama-sama mengerti bahwa bekerja itu sebuah panggilan hidup. Ya. Mari kita belajar apa pandangan Alkitab. Bekerja itu adalah mandat ilahi. Adam dan Hawa bekerja itu sebelum dia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 1 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bekerja bukan akibat dosa. Ini kita harus pahami bersama-sama. Melainkan bagian dari desain Allah yang baik. Kita melihat di Taman Eden, Adam sudah bekerja. Tapi beda ya, tanpa beban, tanpa stres. Kita harus menghormati ayah kita, suami kita yang banting tulang untuk menafkahi keluarga. Tapi ada hal-hal lain yang perlu kita pelajari dalam kebaktian pada hari ini. Yang kedua, Allah yang menetapkan bekerja sebagai sebuah mandat ilahi adalah Allah yang sama juga menetapkan Sabat, istirahat. Sabat itu adalah bagian dari tatanan ciptaan. Ini kita harus mengerti Bapak Ibu. Suatu kali saya ketemu ahli pertanian, ya, ahli tentang tanah. Dia katakan kepada saya itu tanah-tanah di seluruh pesisir Jawa bagian utara rusak. Oleh karena tidak pernah dikasih istirahat. Tanah saja perlu istirahat loh Bapak Ibu. Apalagi kita punya tulang dan daging ini, ya, otot-otot kita. Tanah di pesisir utara Jawa itu rusak. Oleh karena tidak pernah dikasih istirahat dan terus digempur oleh pupuk-pupuk kimia. Di Perjanjian Lama kita tahu Allah menetapkan tanah itu harus istirahat, ya, tahun ke-7 dan sebagainya. Ini luar biasa sekali. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah tahu semua itu. Allah yang menentukan aturan-aturannya. Demikian pula kita manusia ini.
Billy Graham bilang begini, ketika kita kehilangan harta, tidak ada yang hilang. Saya tidak menguraikan panjang lebar, tapi saya bisa membuktikan kalimat itu benar. Ketika kita kehilangan harta, tidak ada yang hilang. Tapi Billy Graham melanjutkan kalimat kedua, ketika kita kehilangan kesehatan, ada sesuatu yang hilang. Ada banyak orang bekerja banting tulang ya, untuk mendapatkan harta, untuk mengumpulkan harta, tetapi dia kehilangan kesehatan. Billy Graham bilang ketika kita kehilangan kesehatan, ada sesuatu yang hilang. Lalu Billy Graham lanjutkan yang ketiga, ketika kita kehilangan karakter, semuanya telah hilang. Jadi mana yang penting? Harta benda atau kesehatan? Kesehatan. Allah berhenti bukan karena capek, tapi memberi pola hidup kepada manusia. Allah memberikan teladan kepada kita. Sabat diperintahkan secara eksplisit dalam 10 perintah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, ada seorang lulusan jurusan bahasa Inggris dari Australia. Kemudian dia mulai memberikan konten-kontennya di media sosial, ya, di Facebook, di YouTube, ya, di Instagram, mengajarkan bahasa Inggris secara gratis, ya. Tapi dia mengejar subscribe, ya. Dia pengen sekali orang subscribe, ya, seperti itu. Lalu dia bersaksi di medsos itu, dia bilang, dulu hari Minggu pun saya kerja, ya, saya buat konten, ya, saya ingin upload supaya saya dapat subscriber yang banyak. Gitu. Ya tentu dia dapat hasil ya, kalau subscriber sampai target tertentu dia juga mendapatkan penghasilan. Tapi Tuhan tegur dia bilang, ini wanita Kristen ya, lulusan dari Australia. Jadi saya putuskan hari Minggu saya tidak ngonten. Lalu dia bilang begini, ajaib. Ketika saya tidak ngonten hari Minggu, ternyata yang subscribe ke konten saya itu lebih banyak dari yang saya pikirkan. Di sini kunci persoalan kita. Kenapa kita banting tulang seperti orang-orang yang tidak percaya? Ya, karena kita tidak percaya Tuhan kita adalah gembala yang baik. Nanti saya akan bahas masalah ini. Istirahat adalah pengakuan akan keterbatasan kita sebagai manusia. Istirahat adalah pernyataan iman bahwa Allah lah yang memelihara kita. Bukan kerja keras kita. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara percaya ayat ini? Di usia saya yang menjelang 64 tahun, saya mengaminkan ayat ini. Saya melihat banyak orang yang banting tulang bangun pagi-pagi sampai malam hari. Ada hasilnya, tapi tidak membuat kaya raya, tidak membuat sejahtera. Sebaliknya ada anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati dia. Kekristenan menentang kemalasan. Ketika saya menyampaikan poin-poin tadi, saya tidak pro kemalasan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada tempat bagi kemalasan di dalam Alkitab. Kita bisa baca di Amsal, kita bisa baca di Pengkhotbah. Paulus berkata, orang yang tidak mau bekerja janganlah dia diberi makan. Paulus berkata, orang yang dulunya mencuri, janganlah dia mencuri lagi. Tetapi biarlah dia bekerja dengan giat supaya dia bisa memberi kepada orang yang lain. Jadi kita bekerja itu supaya kita juga jadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang lain. Nah, saya ingin kita sama-sama belajar satu ayat yang indah ini. Tidak banyak orang membahas ayat ini. Mazmur 127 ayat 2. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kalimatnya begini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab, saya pakai tinta kuning ya, perhatikan yang kuning.
Ia, yaitu Tuhan kita, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Para ahli Alkitab, para teolog, ada dua terjemahan yang dia sodorkan kepada kita. Terjemahan yang pertama, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi ayat ini juga tidak mengajarkan kepada kita malas-malasan, tidur ajalah, nanti Tuhan memberikan kepada kita. Bukan. Ayat ini ingin memperlihatkan pada kita, ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia bangun pagi-pagi, dia kerja, duduk-duduk sampai jauh malam. Ada hasilnya, ada. Dikatakan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Itu satu kelompok orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi ada kelompok yang dikasihi Tuhan. Apa yang didapat oleh orang-orang yang tadinya itu bekerja banting tulang dari pagi sampai larut malam dapat roti. Ternyata roti itu berkat ya. Tuhan berikan kepada orang-orang yang dikasihinya waktu dia tidur. Perhatikan ya. Pakai kata tidur. Tapi terjemahan yang kedua begini. Ada orang-orang yang banting tulang bekerja. Tidak tidur. Tapi Tuhan memberikan tidur kepada yang Ia kasihi. Saya terus terang terima terjemahan yang kedua. Ada dasarnya. Para ahli Alkitab memberikan dasarnya. Karena kitab Mazmur banyak berbicara mengenai kesejahteraan. Memberikan tidur kepada kita oleh karena kita dikasihi Tuhan. Misalnya Mazmur 3 ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang kasurnya mewah, kamarnya adem, sejuk. Ya. Tapi dia nggak bisa tidur loh. Harus ditolong oleh obat tidur. Dia baring, putar-putar kiri kanan, nggak bisa tidur. Ya. Nggak bisa tidur. Lalu pagi hari waktunya dia bangun, dia tidak punya gairah. Tidak punya semangat. Firman Tuhan ini bilang apa? Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ini adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan Tuhan menopang hidupnya. Dia tidak mengandalkan bahwa segala sesuatu hidupnya itu di tangan dirinya, di tangan kerja kerasnya, di tangan kepintarannya. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, saya banyak menemukan orang-orang yang tidak punya tenaga untuk bangun. Letih lesu. Tidak bersemangat. Saya harap kita semua yang di sini, yang percaya kepada Yesus Kristus, menikmati seperti yang dikatakan Mazmur pasal 3 ayat 6 ini. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri. Tidak cemas hari esok. Tidak khawatir hari esok. Tapi tentram. Aku membaringkan diri. Lalu segera tidur. Tidak bolak-balik. Ya. Perlu obat tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan. Yang membiarkan aku diam dengan aman. Berapa banyak di antara kita yang belajar sungguh-sungguh menggali ayat ini. Saya bilang kepada para mahasiswa. Kalau kalian percaya Yesus. Dan percaya masa depan hidupmu di tangan Tuhan Yesus. Kenapa kalian hidup seperti mahasiswa yang tidak percaya Kristus? Kalian hanya perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Memperhatikan hal-hal yang lain. Kehidupan sosial kalian. Kehidupan rohani kalian. Kesehatan kalian. Belajar semakin hari semakin efisien, semakin efektif. Evaluasi diri. Setelah belajar, kenapa harus khawatir? Kenapa nggak bisa tidur?
Kalau kalian seperti itu, apa bedanya kalian dengan mahasiswa non-Kristen yang tidak percaya Tuhan? Betul nggak? Kalau kita sebagai kepala keluarga yang harus bekerja, lalu kita sudah bekerja dengan efektif, dengan efisien, dengan karakter Kristus, dengan rajin, dapat dipercaya. Kenapa masih harus khawatir hari esok? Pakai akal sehat kita untuk mengevaluasi, untuk memikirkan apakah perusahaan ini punya harapan untuk masa depan dan sebagainya. Pakai akal sehat kita. Tapi kita tidak perlu khawatir. Kalau kita sudah bekerja dengan rajin, dengan karakter Kristus, masih khawatir hari esok. Pertanyaan sederhana, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak percaya Kristus? Bekerja adalah sebuah panggilan. Kita harus mengerti ini. Dalam bahasa Inggris, vocation itu pekerjaan. Vocation berasal dari bahasa Latin vocare, yang artinya memanggil. Jadi bekerja, pekerjaan kita bukan sekedar profesi, tapi panggilan ilahi. Paulus berkata begini, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Apakah saudara punya keyakinan bahwa saudara dipanggil oleh Allah menjadi dokter? Apakah saudara punya keyakinan dipanggil oleh Allah menjadi akuntan? Apakah saudara punya keyakinan dipanggil oleh Allah menjadi polisi, menjadi mahasiswa, menjadi ibu rumah tangga, menjadi pengacara? Bukan sekedar profesi. Panggilan. Di gereja, saya disebut hamba Tuhan. Pak Martin disebut hamba Tuhan. Para guru Injil disebut hamba Tuhan. Bapak Ibu, hamba Tuhan bukan? Kok angguknya ragu-ragu? Kalau bukan hamba Tuhan, hambanya siapa? Jelas maksud saya ya. Kita semua hamba Tuhan. Makanya di tata gereja Kristen Kalam Kudus, semua istilah hamba Tuhan yang bersangkut paut dengan rohaniwan saya hapus, saya ganti rohaniwan. Saya adalah hamba Tuhan yang rohaniwan. Pak Martin adalah hamba Tuhan yang rohaniwan. Bapak Ibu adalah hamba Tuhan yang dokter, pengacara, arsitek, guru. Kita semua hamba Tuhan. Di dunia ini kita punya majikan, iya. Kalau kita bukan bos, kita punya Tuhan, betul. Tapi Tuhan di atas segala Tuhan adalah Yesus Kristus. Nah, ini konsep penting sekali. Agar hidup kita bermakna di dunia ini. Kalau kita tidak mengerti konsep ini, kita seperti orang lain yang bekerja, menghabiskan waktu dari tahun ke tahun, dan tidak ada artinya. Status hamba Kristus, status kita adalah duta Kristus. Kita tidak memiliki pemahaman dikotomi, ini pekerjaan rohani, ini pekerjaan duniawi. No. Saya sebagai dokter, itu pekerjaan rohani di hadapan Tuhan. Kalau saya melakukan tugas panggilan saya sebagai dokter untuk kemuliaan nama Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, saya memuliakan Tuhan. Kalau saya sebagai arsitek yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, saya memuliakan Tuhan. Kita bekerja untuk menjadi sarana memuliakan Tuhan. Kita bekerja untuk menjadi sarana mengasihi dan melayani sesama kita. Hasilnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengerti status kita sebagai hamba Kristus dan kita hidup konsekuensi dengan status kita sebagai hamba Kristus, sebagai duta Kristus, untuk diri sendiri, hubungan kita dengan Kristus itu akan bertumbuh. Kita mengalami kepuasan, tidak mengalami stres, tidak mengalami keletihan, tidak mengalami burnout. Dan
terhadap rekan kerja, mereka akan tertarik dan terberkati oleh kita. Wah, ini hal-hal yang sangat mendasar Bapak Ibu. Yang ketiga, kita ingin bahas mengenai Marta dan Maria yang sudah kita baca tadi. Khususnya untuk aktivis di gereja. Ya. Para pelayan Tuhan yang sibuk, ya, dari hari Minggu ke hari Minggu. Ya. Mari kita lihat apa poin-poinnya. Di dalam ayat 38 dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di dalam ayat 40 dikatakan Marta sibuk sekali melayani. Bahasa aslinya diakonia. Tugas panggilan gereja itu marturia, kesaksian, diakonia. Pakai kata diakonia loh, melayani. Lalu ada kata koinonia, persekutuan. Tugas panggilan gereja itu diakonia. Lalu Alkitab memakai kata diakonia untuk Marta yang sibuk sekali melayani. Ayat 42, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi bagian ini Bapak Ibu sekalian, tidak berbicara tentang orang yang pasif, jemaat yang pasif kontra jemaat yang aktif. Bagian ini tidak berbicara mengenai orang yang malas kontra orang yang rajin. No, bukan loh ya. Jangan simpulkan perikop ini seperti itu. Salah besar. Bagian ini ingin mengajarkan kepada kita, pekerjaan kita, pelayanan kita yang berakar pada persekutuan relasi dengan Tuhan kita. Tuhan di atas segala Tuhan. Kontra pelayanan yang terlepas dari persekutuan relasi dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tahun 80 saya kuliah di Surabaya. Lalu saya mulai aktif di kegiatan kerohanian ya di kampus Universitas Kristen Petra. Kami dibina, dididik untuk membangun relasi dengan Tuhan Yesus Kristus dalam saat teduh. Ya. Tapi sebagai manusia begini loh, saat teduh setiap hari setengah jam. Sayang ya, lebih baik saya pakai latihan soal-soal. Saya dulu kuliah teknik sipil. Ya. Supaya nilai saya lebih baik. Jadi saat teduh itu bukan untuk to enjoy him forever. Perhatikan ya. Tapi sebagai satu beban. Kalau saya nggak saat teduh, jangan-jangan ujian saya fail. Cilaka itu ya. Saat teduh itu menjadi sarana kita to enjoy him forever. Berapa banyak di antara kita sebelum bekerja, kita datang pada Tuhan. Ya kan? Setelah bekerja datang pada Tuhan. Saya setiap malam saya bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini saya sudah melakukan tugas saya sebaik-baiknya. Ada masalah. Ada Tuhan, ada masalah. Tapi saya mau serahkan sama Tuhan. Saya mau tidur. Doa saya seperti itu loh. Saya mau tidur. Besok pagi saya bangun. Tuhan, saya harus bekerja lagi. Saya mohon hikmat-Mu. Saya mohon agar saya bisa menikmati Dikau ya, di dalam pekerjaan saya. Beri saya hikmat. Agar saya tidak terjebak pada kesibukan yang tidak berarti. Saudara perhatikan, Marta bukan salah karena dia bekerja dan melayani. Saya pakai tanda silang situ ya. Marta bukan salah karena dia bekerja dan melayani. Marta salah karena dia melakukan pelayanan, pekerjaan, menggantikan persekutuan relasi dengan Sang Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan kita, 1 hari 8 jam, 9 jam, 10 jam, apakah ada persekutuan kita dengan Sang Tuhan? Bagaimana teladan Tuhan Yesus? Kita baca di tengah-tengah kesibukannya melayani orang-orang yang sakit, ingin disembuhkan dan sebagainya.
Markus mencatat pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Tuhan Yesus keluar mencari tempat untuk berdoa. Bapak Ibu dikejar-kejar kesibukan lalu mengabaikan hubungan pribadi dengan Tuhan, keliru besar. Dalam Lukas pasal 5 dikatakan akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Di tengah-tengah kesibukannya masih banyak yang harus dilakukan. Tuhan tahu kapan dia harus mundur untuk berdoa, untuk beristirahat. Saudara, pertanyaan untuk yang terjebak kesibukan. Pertama, apa yang menyebabkan saya sibuk? Kalau Bapak Ibu sibuk untuk memenuhi nafkah keluarga, yes. Tapi tidak 100% yes. Tapi kalau sibuk main catur di pos satpam, di rumah kopi, ngobrol ngalor ngidul, scrolling, ya. Setiap hari gadget kita berjam-jam. Apakah itu berguna buat kita? Yang kedua, jika saya berhenti bekerja, saya beristirahat, apakah saya masih merasa berharga? Yang ketiga, apakah kerja membawa saya lebih dekat atau menjauh dari Tuhan? Ini pertanyaan-pertanyaan penting buat kita. Kesimpulan penting. Bukan berapa banyak yang saya kerjakan. Tapi apakah itu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Oke? Bawa pulang pertanyaan ini. Bukan berapa banyak yang saya kerjakan. Tapi apakah saya memuliakan Tuhan dan menikmati Dia, and to enjoy Him forever. Mari kita berdoa. Bapa kasihani kami, bantu kami untuk menata ulang hati kami, orientasi hidup kami, prioritas-prioritas hidup kami. Kami rindu seluruh aktivitas kami, hidup kami, memuliakan Dikau, dan kami dapat menikmati Dikau sebagai umat percaya. Terima kasih untuk kesempatan kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Bantulah kami yang lemah ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan semua ini. Amin.